Kami di KPBJ Entikong melakukan pelayanan kepabeanan atas pemasukan barang-barang lintas batas. Di dalam perlintasan barang-barang konsumsi antara Tebedu Entikong, itu juga terdapat aturan-aturan yang membatasi tidak seluruh barang konsumsi itu dibebaskan masuk. Dalam konteks ini, kami pernah melakukan penegahan sebanyak 5 krat. Nah, pihak yang memasukkan ini beralasan bahwa barang-barang ini adalah untuk keperluan adat. Dan karena itulah kemudian dari beberapa elemen itu timbul gugatan adat kepada kami, berupa permintaan untuk hadir di sidang adat. Kami pagi ini akan menuju ke rumah adat, yaitu kita ada pertemuan dengan Dewan Adat Kecamatan Entikong, membahas terkait masuknya barang-barang impor khususnya MMA yang merupakan itu bagian daripada acara gawai. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi kerisuan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Wasengan Kajubata. Harus. Tutunya tiok, akalnya mido. Hidup beradat, kena sikerpa. Hingga pada pagi dan siang ini kita akan yang pertama adalah memediasi, mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak. Permasalahan yang kami dapat pada saat kami balik dari Kampung Sadir, Malaysia, kami selalu lewat border Entikong. Tahu-tahu petugas Bea dan Cukai itu mengambil bahan tambik kami, itu berupa adat. Apa yang disampaikan oleh Pak Temenggung, Pak Ketua, itu sangat benar. Karena pada saat kejadian itu, saya sendiri yang turun juga ke situ memberitahukan kepada saudara Nurul Gamal yang melakukan penindakan beserta kawan-kawan. Saya katakan, bro, saya bilang, kawan, saya bilang, ini barang adat, saya mohon jangan ditahan, ini tidak dijual belikan. Nah, dia bertanya lagi, kok adatnya itu pakai bir katanya. Saya jelaskan, maaf kawan, saya bilang, itu di Malaysia sekarang udah agak modern dari kita. Mereka tidak beladang, makanya tidak ada asap keluar dari Malaysia, kurang, saya bilang. Jadi mereka kurang bikin tua. Kesepakatan mereka, Kampung Sadir, karena kami waktu ngurus tampil kami juga hadir. Kesepakatan dari Kampung Sadir, kepala kampung sama pengurus adat, bahwa pengganti tua ini dikasih bir. Sehingga saya menjelaskan kepada mereka, tolong jangan tahan, nanti bermasalah. Dalam pemahaman kami, yang diperlukan untuk keperluan adat adalah tuak, bukan bir yang 5 krat itu. Nah, karena itu, bir karena tidak terkait dengan adat dan kemudian jumlahnya melebihi dari jumlah yang ditentukan, maka kita lakukan penindakan. Masyarakat Dayak jangan diidentikan dengan minuman keras. Tetapi minum adalah merupakan tradisi. Dalam pengaturan adat kami, saya beri contoh ini. Yang di depan saya ini. Ini namanya adat baras kuning. Adat baras kuning ini punya fungsi. Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai pengundang. Yang mengundang semua apa yang kami inginkan di wilayah ini melalui doa. Adat baras kuning ini juga untuk mendamaikan masyarakat, tenang semua. Tetapi ini bisa juga saya perintah kalau mau ribut, ribut. Ini sederhana sekali di depan saya. Ini masyarakat Dayak ini tertib dengan adat. Kebetulan zaman sekarang sudah mampu menyesuaikan. Kalau dulu katanya pakai tuak, sekarang pakai bir dan sebagainya. Dulu pakai ngomong-ngomong surat telepon dulu orang Dayak adalah mangkok merah ini. Begitu dibilang kau berangkat ke sana, jangan sendiri mangkok ini, bukan ada yang lain. Yang pertama sangat merasa keberatan untuk dilecehkan. Yang kedua, akibat komponen itu banyak yang demam, banyak yang sakit, ada yang dipotong ular. Sama sekali tidak ada niat kami untuk melecehkan adat. Sama sekali, Pak. Kami sedih, terus terang sedih. Jadi kami ingin sekali bersahabat. Kami sebagai pejabat Bea Cukai, petugas Bea Cukai, melaksanakan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, bahwa disebutkan orang perorangan bisa membawa minuman dalam batas-batas tertentu. Pihak kami adalah memediasi, kemudian sudah ada tuntutan adat
yang diberikan oleh pengurus adat Palapasang melalui Temenggung adatnya dan ditandatangani lengkap. Dalam hal ini Dewan Adat Dayak akan merespon tuntutan adat ini dan memberikan waktu kepada pihak dan bea cukai untuk mempelajari tuntutan ini. Nah, ternyata di dalam proses dialog itu disampaikan tuntutan adat. Nah, kami menilai, loh ini sudah mulai melenceng dari dialog, kok ada tuntutan adat gitu. Namun demikian, untuk menghargai apa yang forum yang ada di situ, kami mencoba mengikuti sampai selesai. Hari ini bukan sidang adat, ingat. Tadi sudah dikasih waktu dengan waktu 7 hari untuk Bapak mempelajari. Kalau Bapak keberatan silakan, kami tetap menuntut itu. Tujuan kami baik. Kami ingin menuntut sebuah keadilan, menegakkan sebuah keadilan secara arif dan bijaksana. Nah, untuk kedepannya, ya, minta tolong mungkin Pak Ketua Adat bisa memfasilitasi. Kalaupun rekan-rekan sekalian dari Dewan Adat, dari desa manapun, ada umpamanya ada kegiatan gawai di Malaysia, minta tolonglah, tolong beritahu kami kira-kira apa-apa yang dibawa gitu. Jadi petugas kami ini tidak kesulitan untuk mengidentifikasi barang itu, Pak Ketua Adat. Pencurangan Kasaruga masih kebatan, mediasi pada siang ini saya tutup. Terima kasih banyak. Kehadiran Bea dan Cukai pada dasarnya adalah mewakili negara. Dan dimanapun negara itu bekerja untuk kemakmuran masyarakatnya. Menurut beberapa tokoh adat yang hadir pada saat itu, bahwa apa yang dilakukan Bea dan Cukai dengan memberikan kebijakan arak atau tuak dikembalikan dan tidak dilakukan penegakan, itu adalah suatu kearifan penghargaan terhadap budaya lokal. Pak ya? Di Indonesia nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kalau mau bisa tunjukin struk pembeliannya sih kita bisa percaya Pak. Ada nggak? Ini berarti bukan struk ini. Struk pembayaran. Ada nggak? Pembayaran. Nggak bisa beli. Hari ini kami kedatangan penumpang yang baru saja tiba dari Malaysia. Setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, kami mencurigai barang yang dibawa oleh penumpang tersebut. 6 satu box isi berapa? 6 orang. Ada tuh bukan membantu beli ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penumpang tersebut membawa 40 buah box yang berisi obat-obatan herbal dalam bentuk saset yang digunakan untuk memperlancar pencernaan. Enggak aja Pak, apa-apa satu. Bentar Pak ya. Di Indonesia nggak ada Pak ya? Nggak ada. Buat apa nih Pak? Sakit apa? Buat supaya buang kotoran lancar. Herbal dia, jadinya tidak ada efek samping. Kalau kita makan cuci perut kan efek samping. Persis. Ya. Tapi dia bungkusan bukan botol. Saset ya? Saset, ya. Kalau mau bisa tunjukin struk pembeliannya sih kita bisa percaya Pak. Penumpang tersebut mengatakan bahwa obat-obatan ini tidak tersedia di Indonesia. Struk pembayaran, ada nggak? Pembayaran. Nggak bisa beli. Karena banyaknya barang bawaan, kemudian petugas kami pun mengarahkan penumpang tersebut untuk ke ruang PDTT untuk penanganan lebih lanjut. Pak Yusuf, saya jelaskan, walaupun buat pribadi ya, seperti ini Bapak harus punya izin POM, harus ada izin POM. Ini nggak boleh masuk harusnya. Itu walaupun buat penggunaan pribadi, ya kan. Petugas kami pun menjelaskan bahwa walaupun barang ini digunakan untuk konsumsi pribadi, tetap harus menggunakan izin dari BPOM. Saya aman, katanya memang udah sering dia bawa. Saya bilang saya beli aman nggak? Ini saya sekarang lagi telepon nih. Kalau memang dia mau kirim balik ya silakan, saya juga terserah ya Pak ya. Saya nggak masalah.
Di ruang PDTT, penumpang tersebut bercerita bahwa temannya memberikan jaminan barang-barang tersebut aman untuk masuk ke Indonesia. Kalau Malaysia mungkin ada izin edarnya ya, tapi di Indonesia mereka masih belum ada, Pak. Ini kan baru perkenalan juga Pak dia. Penyumbatan. Iya. Ini berapa koli Pak semua Pak? 40 box ini Pak. Enggak, maksudnya di dua karton gitu. Iya. Ada 40 kilo Pak ya. Cepat atau sini Beni atau Termatigo. Tapi kalau saya pernah Pak tusuk jarum itu aja bagus Pak. Tapi emang orang ini Pak ya, maksudnya sejati sendiri ya. Saya testimoni itu dalamnya salah satu ada buah-buahan dari India. Namanya apa sih? Lamu. Oh. Ditanam di Malaysia. Di India tuh kayak buah dewa namanya. Nah itu yang paling bagus Pak. Kalau di sini dulu mahkota dewa lah. Nah itu. Tapi Salah satu bahannya itu. Cancer terbaik. cancer ya. Ya, cancer, penyumbatan. Nah ini kepala saya kan sakit. Sudah 6 tahun. Setelah minum 3 ini sudah 90%. Oh, sudah bagus gitu. Makanya saya beli 40. Harus beli lama kan. Ya, 40 ini buat konsumsi 3 bulan. Sebulan lu ini. Karena penumpang tersebut tidak membawa serta izin dari Bepom, pada akhirnya petugas kami memutuskan untuk menegah obat-obatan yang mereka bawa dari Malaysia. Terima kasih ya Pak. Oke, makasih Pak Joy. Maaf loh Pak, kita nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Proses pengungkapan pemasukan secara ilegal metapetamin atau yang kita kenal sebagai sabu, kurang lebih jumlah 281 itu kita mulai dengan adanya informasi, di mana informasi itu merupakan hasil kerjasama BNN, Bea Cukai dan Kepolisian. Atas informasi itu kita tindak lanjuti dengan melakukan analisa. Akhirnya kita dapatkan bahwa pemasukan dilakukan melalui salah satu pelabuhan laut terbesar. Akhirnya barang tiba, kemudian kita melakukan proses pemeriksaan, dibawa pada satu tempat di gudang, apakah barang yang diberitahukan sebagai pelesing mesin itu berisi atau tidak. Dari proses pemeriksaan di satu tempat yang telah kita siapkan, ternyata memang benar. 12 ya? Ini 12. Ya. Positif ya? Ada amfetamin atau yang kita kenal dengan sabu di dalam 8 polis mesin.
pakai narkotes kok. Setelah positif, kita tutup kembali. Proses itu kemudian berjalan, akhirnya kita dapatkan 2 orang penerima. Di sini apa? Hah? Hah? Dia yang suruh dia beli orang Taiwan itu. Ini cuma hanya bawa. Ya. Buat barang apa? Sabu atau mereka coba baik sabu itu kalau. Dia cuma tahu itu narkoba. 2 orang penerima ini awalnya akan dibawa ke satu tempat di daerah Cengkareng. Akan tetapi dalam proses kontrol delivery mereka berubah tujuan. Namanya siapa? Misu sama Misu. Hah? Kamu? Di situ salah satu dari pelaku mencoba untuk melawan petugas, sehingga tim gabungan melakukan tindakan tegas. Sehingga yang bersangkutan terluka, akan tetapi dalam perjalanan yang bersangkutan meninggal dunia. Proses berikutnya itu kita menuju ke rumah yang mereka memang sewa. Kemungkinan sebagai pemasukan dan penimbunan sementara. Ini coba ya yang satu ya. Dari hasil pengembangan awal yang kita dapat, di mana barang tersebut akan disimpan, kita pertama mengerahkan anjing pelacak untuk mengidentifikasi. Apakah di dalamnya ada barang lain? Ternyata tidak, negatif. Kemudian demi lengkapnya proses kontrol delivery tentu kita bongkar secara menyeluruh ya. Terhadap 8 mesin itu. Ternyata dia hanya dummy, tidak bisa beroperasi secara utuh. Kemudian kita buka, di setiap mesin itu ada 32 bungkus. Barang kamu nih ya, narkotikanya, sabu. Iya. Kamu nggak bisa ngelakuin apa itu? Di mana setiap bungkusnya itu beratnya kurang lebih antara 1,1 sampai 1,5 kilo, sehingga total kurang lebih 281,6. Nah, beda, Pak. Karena foil. Tadi kan plastiknya aja. Sekarang. Coba di beras masih. Kayaknya gini. Kita bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemasukan secara ilegal ini berhasil kita gagalkan dengan secara paripurna, utuh, di mana barang kita dapat, penerima yang bertanggung jawab, serta sindikat ataupun jaringan yang di dalam juga sudah bisa kita identifikasi. Investigasi
ada di dalam salah satu bagian daripada mesin ini. Adul kotak ini kita lihat bentuk seperti ini. Seperti ini, mereka las di dalam ini diisi sejumlah 32 kubus. Kalau dari luar Anda nggak akan bisa lihat ya? Tidak kelihatan, tidak akan kelihatan. Dan ini memang mesin untuk pemoles. Iya. Tidak berfungsi ini. Makanya nanti serah terimanya sama BNN. Kita selalu buat berita acara sampai program kita timbang hari persatu. Itu nanti dalam penguasaan BNN atau kepolisian. Kalau ini BNN. Jangan sampai ada yang hilang ya Pak ya? Iya Bu. Jangan. Bisa kami sampaikan Bu. Ketiga, BNN, kepolisian, dan BNN. Mungkin saya merujuk kepada statement dari Ibu Menteri Keuangan. Di situ beliau menyampaikan pesan bahwa di sini perlu peran serta masyarakat untuk bahu-membahu bersama kami selaku aparat penegak hukum melakukan perang terhadap narkotika. Dengan cara apa? Memberikan informasi